Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya kalian pada pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Baik anak-anak, sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Untuk anak-anak, siapa yang ingin memimpin doa pada pagi hari ini? Kalau nggak ada yang angkat tangan, nanti ibu tunjuk loh. Siapa? Oh, itu ada yang angkat tangan. Anas mau memimpin doanya. Baik, Anas silahkan doanya dipimpin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Amin. Alhamdulillah, kita selesai berdoa. Selanjutnya kita akan Bu Guru akan mengabsen kalian dulu ya. Oke, dimulai dari absen yang pertama. Ada Anas. Anas masuk. Oke, Anas masuk. Ada Budi. Budiman masuk. Baik, Budiman masuk. Ada Citra. Citra masuk. Oke, Citra masuk. Ada Dinda. Dinda masuk. Baik, Dinda masuk. Ada Edo. Edo masuk. Oke, Edo masuk. Dan yang terakhir ada Fizi. Fizi masuk. Baik, semuanya masuk ya berarti ya. Tidak ada yang izin ataupun sakit. Oke, baik. Nah, anak-anak, ada yang ingat nggak kemarin kita belajar apa ya? Siapa yang ingat? Coba angkat tangan. Oh, itu ada Fizi angkat tangan. Ya, apa Fizi? Coba katakan kemarin kita belajar apa? Apa? Kurang keras? Oh, faktorisasi prima. Oke. Faktorisasi prima. Siapa yang ingat pengertian dari faktorisasi prima kemarin apa? Ayo. Anas? Ya, Anas mau menjawab? Oke, pengertian dari faktorisasi prima apa, Anas? Oh, bilangan-bilangan yang bisa membagi bilangan tersebut sampai habis. Oh iya, betul Anas. Jadi faktorisasi prima merupakan bilangan-bilangan yang bisa membagi bilangan tersebut sampai habis. Jadi contoh bilangannya apa saja? Siapa yang tahu? Ayo. Kemarin siapa yang ingat? Iya Budi, apa contoh bilangan yang membagi bilangan sampai habis? Baik. Oke, good job Budi. Benar. Jadi bilangannya kata Budi tadi ada bilangan 1 membagi 1, ada bilangan 2 memiliki faktor bilangan 1 dan 2, kemudian ada bilangan 3 memiliki faktor bilangan 1 dan 3, kemudian ada bilangan 4 yang memiliki faktor 1, 2, dan 4 dan seterusnya. Oke, sip. Nah, selanjutnya hari ini kita akan belajar mengenai KPK dan FPB. Kemarin kan hanya dasar-dasarnya saja. Sekarang kita akan mengulas lebih dalam apa itu KPK dan juga FPB. Supaya kalian tahu dan mampu saat mengerjakan soal-soal KPK dan FPB. Bu Guru akan memutarkan video pembelajaran terkait KPK dan FPB. Kalian simak baik-baik, jangan ramai ya. Nanti ditulis apa yang belum dipahami, kemudian ditanyakan. Oke? Baik, semuanya diam dulu. Gimana tepuk diam? Siapa yang mau mandu tepuk diam supaya kita tidak berbicara? Budi mau memandu? Oke. Yuk. Tepuk diam. Aku diam. Tak bicara. Baik, disimak baik-baik ya. Oke.
di video pembelajaran mengenai KPK dan FPB. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ya. Anas mau bertanya? Oke, Anas mau tanya apa, Anas? Oh, Anas bertanya, gimana contohnya menggunakan pohon faktor. Oke, Anas belum paham berarti ya mengenai pohon faktor. Bu Guru tampung dulu ya pertanyaannya. Selanjutnya siapa yang mau bertanya? Dina mau bertanya? Oke, Dina bertanya apa? Oh, Dina bertanya seputar FPB. Apa bedanya FPB sama KPK? Oke. Bu Guru tampung lagi ya pertanyaannya dari Dina. Sudah, siapa yang mau bertanya lagi? Oke, sudah cukup yang bertanya. Baik. Bu Guru akan menjelaskan sedikit mengenai KPK dan FPB ya. Jadi KPK itu merupakan kelipatan persekutuan terkecil. Nah, kelipatan ini merupakan bilangan-bilangan yang paling kecil di antara kelipatan persekutuan yang lainnya. Nanti diambil bilangannya yang paling kecil, gitu ya. Ada beberapa cara saat mengerjakan KPK ini. Di antaranya yang pertama, kita bisa mengalihkan secara langsung. Yang kedua, kita bisa menggunakan garis bilangan. Yang ketiga, kita bisa menggunakan pohon faktor. Dan yang keempat, kita bisa menggunakan teknik sengkedan. Oke, sampai di sini paham? Nah, tadi Anas bertanya, gimana cara menggunakan pohon faktor? Kita bahas satu-satu ya. Ini adalah cara menggunakan pohon faktor. Oke, di sini Bu Guru ada contoh soal KPK 24 dan 30. Nah, gimana kita mencari KPK dari 24 dan 30 ini menggunakan pohon faktor? Pertama, kita tulis angkanya terlebih dahulu, 24 dan 30. Kita kerjakan satu-satu ya, dari yang 24 terlebih dahulu. 24 dibagi 2. Tadi difaktorisasikan kita sudah belajar angka-angka yang dapat dibagi. Nah, 2 kan dapat dibagi. 24 dibagi 2 dapat berapa? 12 kan? Nah, dapat 12, kemudian dibagi lagi menjadi 2. Akan mendapatkan nilai 6. Kemudian dibagi lagi menjadi 2 akan mendapatkan nilai 3. Tadi Bu Guru ulangi ya, 24 dibagi 2 hasilnya 12. 12 bisa dibagi 2 hasilnya ada 6. 6 bisa dibagi 2 hasilnya adalah 3. Jadi, cara pembagiannya adalah kita bagi dari angka yang kecil terlebih dahulu sampai dia benar-benar tidak bisa dibagi. Kemudian, kalau dia udah nggak bisa dibagi, nanti kita ganti angka pembaginya, gitu ya. Selama masih bisa dibagi angka 2, ya dibagi angka 2 terus sampai habis, gitu. Kemudian yang 30 dibagi 2 dapat berapa? 15, benar, 15 dibagi 3 dapat berapa? 5. Oke, 5 itu udah mentok ya, udah kalau dibagi 5 hasilnya udah 1 ya, berarti cukup sampai di 5. Kita tulis 24 dan 30. Di 24 tadi ada 2 dikali 2 dikali 2 dan yang terakhir dikali 3. Kemudian
kita tulis di bawahnya lagi. Karena 2-nya ada banyak, kita pangkatkan supaya menjadi 1. 2-nya ada 3, berarti dipangkatkan 2 pangkat 3 dikali 3 gitu ya. Selanjutnya ada 30. 30 tadi nilainya ada 2, ada 2 dikali 3, kemudian dikali 5. Nah, untuk mencari KPK adalah mengalihkan semua faktor prima. Namun, faktor prima yang sama dipilih pangkatnya yang terbesar. Pangkat yang terbesar itu yang seperti apa? Jadi, pangkat yang terbesar itu misalnya kan ada di 24 tadi ada 2 pangkat 3 dan di 30 hanya ada 2. Itu cukup ditulis salah satunya saja. Jadi KPK dari 24 dan 30 adalah 2 pangkat 3 dikali 3 dikali 5 sama dengan 120. Coba dihitung lagi. Benar atau enggak jawaban Ibu? Benar? Oke, sampai sini anak-anak paham? Baik, bagaimana Anas? Sudah paham sekarang? Oke, sekarang kalau semuanya sudah paham, Ibu lanjut menjawab pertanyaan dari Dina. Dina tadi bertanya mengenai perbedaan KPK dan FPB ya. Jadi, perbedaannya KPK dan FPB adalah di bilangannya. Kalau KPK diambil yang terkecil, kalau FPB diambil yang terbesar. Nah, Bu Guru ada contoh soal FPB menggunakan teknik sengkedan. Soalnya begini, Citra mempunyai 90 permen dan 60 coklat. Permen dan coklat tersebut akan dibungkus di dalam kantong plastik dengan jumlah sama banyak. Berapa paling banyak kantong plastik yang diperlukan Citra? Nah, sebelumnya kita tulis angka 90 dan 60. Kemudian kita buat kotak menjadi 2 kotak ya. Selanjutnya dibagi bilangan dari yang terkecil. Kita mulai pembagiannya dari angka 2. 90 dibagi 2 dapatnya berapa? 45. Oke, betul. Kemudian 60 dibagi 2 dapatnya berapa? Siapa yang tahu? Oke, betul. Dapatnya 30. Nah, selanjutnya dibagi 2 lagi. 45 dibagi 2 apakah bisa? Nggak bisa? Ya, 45 dibagi 2 itu nggak bisa. Kalau 30 dibagi 2 bisa atau enggak? Bisa. Oke, benar. 30 dibagi 2 itu bisa dan hasilnya 15. Benar. Nah, kemudian 45 dibagi 3. Kenapa dibagi 3? Karena tadi 45 dibagi 2 sudah nggak bisa dan 15 dibagi 2 juga sudah nggak bisa. Ya kan? Karena kalau belakangnya 5 itu dibagi 2 itu sudah nggak bisa. Jadi kita coba bagi 3. 45 dibagi 3 berapa anak-anak? Berapa? 15. Oke, benar 15. Kemudian 15 dibagi 3 ada berapa anak-anak? Ada 5. Good job. Ada 5. Selanjutnya kita bagi 3 lagi ya. 15 dibagi 3 dapat berapa? Hayo, siapa yang tahu? Dapat 5. Oke, benar. Kalau 5 dibagi 3 itu bisa nggak ya? Nggak bisa.
Ya, benar. 5 dibagi 3 itu nggak bisa, berarti langsung diturunkan ke bawah, ditulis lagi 5. Nah, karena sudah sama-sama 5, kita langsung saja tulis angka 5. Jadi, 5 dibagi 5 sama dengan 1. Nah, bagaimana cara mencari FPB? Jadi, cara mencari FPB ini mengalihkan semua faktor prima yang dapat membagi kedua bilangan. Contohnya tadi kan yang dapat membagi kedua bilangan ada 2, ada 3, dan juga 5. Itu kita tulis 1 semuanya ya. Kita tulis 2 dikali 3 dikali 5 sama dengan hasilnya berapa? Siapa yang tahu? Baik, Anas yang tahu? Betul, Anas, 30. Pinter. Jadi, berapa plastik yang diperlukan oleh Citra untuk membungkus permen dan coklat? Ya, 30 lembar. Pinter semua anak-anak. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke, sekarang waktunya untuk Bu Guru bertanya. Jadi siap-siap ya, nanti yang mendengarkan dan tidak mendengarkan akan ketahuan. Jadi Bu Guru punya soal begini. Ayah membeli pakan ayam setiap 45 hari sekali. Dengarkan. Ayah membeli pakan ayam setiap 45 hari sekali. Dan pakan ikan setiap 60 hari sekali. Bu Guru ulangi ya. Ayah memberi pakan ayam setiap 45 hari sekali dan pakan ikan setiap 60 hari sekali. Pada tanggal 1 Juni, ayah membeli pakan ayam dan ikan secara bersamaan. Pada tanggal 1 Juni, ayah membeli pakan ayam dan ikan secara bersamaan. Pada tanggal berapakah ayah akan membeli pakan ikan dan ayam secara bersamaan lagi? Hai, Bu Guru ulangi ya sekali lagi. Ayah membeli pakan ayam 45 hari sekali dan pakan ikan 60 hari sekali. Kemudian pada tanggal 1 Juni, ayah membeli pakan ayam dan ikan secara bersamaan. Pertanyaannya, kapan ayah akan membeli pakan ayam dan ikan secara bersamaan lagi? Baik, siapa yang mau menjawab? Angkat tangan atau Bu Guru tunjuk. Oke, Citra. Sepertinya Citra mau menjawab ini. Ya, gimana Citra? Coba tunjukkan ke teman-temannya gimana cara menyelesaikan soal tersebut. Ya, silakan Citra. Oke, baik. Ini adalah cara penyelesaian soal dari Citra. Didapatkan hasil akhir 180 hari. Baik, cara menyelesaikannya adalah 45 dan 60 didapatkan KPK-nya. 45 ada 3 dikali 3 dikali 5. Berarti karena 3-nya ada 2 kali dipangkatkan. Jadi 3 pangkat 2 dikali 5. Kemudian ada 60. 60 itu hasil pembagiannya adalah 2 dikali 2 dikali 3 dikali 5. Ya, berarti karena 2-nya ada 2 kali adalah dipangkatkan. Jadi 2 dipangkat 2 dikali 3 dikali 5. Hasil yang didapatkan adalah KPK-nya 2 dipangkat 2 dikali 3 dikali 5 sama dengan 180 hari. Berarti nanti tanggal 28 November ayah akan membeli pakan ayam dan ikan secara bersamaan. Betul Citra, good job.
Baik, sampai di sini anak-anak paham? Ya, paham semua? Oke, kalau paham semua kita lanjut ke diskusi kelompok. Tapi sebelum diskusi kelompok, Bu Guru ada soal, kalian kerjakan terlebih dahulu ya. Bu Guru beri waktu 10 menit, kalian kerjakan, kemudian langsung dikumpulkan. Oke? Ya, Bu Guru hitung mulai dari sekarang. Bu Guru tunggu dikerjakan dengan baik dan benar. Kalau ada yang belum paham, bisa langsung ditanyakan ke Bu Guru atau berdiskusi dengan teman sebangkunya. Ya, terima kasih anak-anak semua sudah mengerjakan. Selanjutnya kita akan berdiskusi kelompok. Nah, ini Bu Guru mau membuat 2 kelompok, yang satu kelompoknya berisi 3 anggota kelompok. Nanti kalian diskusi secara pribadi ya. Setelah itu akan dipresentasikan oleh masing-masing kelompok. Paham? Cara mempresentasikannya gimana? Karena kita pembelajarannya lewat daring, jadi cara mempresentasikannya nanti adalah kalian kirim foto ke ibu, kemudian ibu akan tampilkan, atau kirim dalam bentuk apapun sesuai keinginan kalian. Nanti akan ibu tampilkan, kemudian satu anak akan mempresentasikan hasil dari diskusinya. Oke, jadi diskusinya gini anak-anak, kalian akan merancang minimal 3 buah soal beserta jawabannya, merancang soal KPK dan FPB, terserah kalian mau membuat soal cerita atau hanya pertanyaan angka. Nanti kalian merancang bersama-sama, kemudian berdiskusi mencari jawabannya bersama-sama juga. Nah, setelah itu nanti dikirim ke ibu, kemudian dipresentasikan satu soal yang menjelaskan satu anak bagaimana kok bisa mendapat jawaban seperti itu. Baik, sampai di sini ada yang belum paham? Oke, paham semua ya? Bu Guru beri waktu 15 menit untuk berdiskusi dan mencari soal beserta jawabannya, kemudian langsung dikirim ke ibu ya. Untuk kelompoknya absen nomor 1, 2, dan 3 jadi satu kelompok. Kemudian absen selanjutnya menyesuaikan ya. Berarti absen selanjutnya ada berapa? 4, 5, 6 jadi satu kelompok dan selanjutnya. Itu ya. Baik, ibu tunggu 15 menit lagi. Nanti segera kalian kirimkan, kemudian dipresentasikan di depan teman-temannya satu persatu setiap kelompok. Oke? Semangat anak-anak. Kok nampaknya sudah loyo gitu? Baik, sebelum kita berdiskusi bersama kelompoknya masing-masing, coba tepuk semangat dulu kalau gitu untuk menambah semangat kita. Siapa yang mau tepuk semangat? Edo mau memimpin. Oke. Ya, silakan Edo. Tepuk semangat. 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 Oke. Sudah semangat ya semuanya? Baik, 15 menit dikerjakan mulai dari sekarang. Oke, sudah 15 menit anak-anak? Sudah dikumpulkan semua ya ini dari masing-masing kelompok? Baik. Selanjutnya adalah presentasi dari setiap kelompok. Dimulai dari kelompok 1. Ya, ini kelompok 1.
Silakan mempresentasikan hasil pekerjaan dan diskusi kelompoknya. Oke. Ini adalah hasil dari diskusi kelompok 1. Kita beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Baik. Gimana, teman-teman? Anak-anak semua? Sampai di sini ada yang belum paham atau mau ditanyakan mengenai soal dari kelompok 1? Sudah? Oke, kalau sudah kita lanjut ke kelompok 2 ya. Baik. Ini di samping Bu Guru ini adalah hasil kerja dari kelompok 2. Kita beri tepuk tangan juga untuk kelompok 2. Baik. Kelompok 2 telah selesai mempresentasikan hasil diskusinya. Sampai sini ada yang belum dipahami dari teman-teman semua? Oke. Teman-teman dari kelompok 2 gimana? Sudah cukup presentasinya? Ya, sudah ya. Baik. Kalau semuanya sudah paham, selanjutnya Bu Guru ada kuis. Nanti akan Bu Guru kirim link kuisnya. Dikerjakan nanti Bu Guru beri batas waktu sampai jam 4 sore. Kemudian dikumpulkan ya. Oke, anak-anak, karena sampai di sini sudah tidak ada yang bertanya lagi, jadi kita mau menyimpulkan hasil pembelajaran KPK dan FPB pada hari ini. Siapa yang mau menyimpulkan? Coba angkat tangannya. Dina mau menyimpulkan? Ya, silakan Dina. Coba simpulkan. Baik. Oke, benar Dina. Jadi kata Dina tadi, kelipatan hari ini kita belajar mengenai kelipatan persekutuan terkecil dan juga faktor persekutuan terbesar. Jadi kelipatan persekutuan terkecil itu apa sih? Menurut Dina, kelipatan persekutuan terkecil merupakan kelipatan dari bilangan-bilangan yang hasilnya diambil paling kecil. Sedangkan kalau untuk faktor persekutuan terbesar nanti hasilnya diambil yang paling besar. Iya, benar sekali. Kemudian ada beberapa cara untuk menjawab pertanyaan dari atau menjawab soal-soal dari kelipatan persekutuan terkecil dan faktor persekutuan terbesar. Di antaranya adalah kalau untuk kelipatan persekutuan terkecil atau KPK, kita bisa mengalihkannya secara langsung. Kemudian kita bisa menggunakan garis bilangan. Kemudian kita juga bisa menggunakan pohon faktor. Dan selanjutnya kita bisa menggunakan teknik sengkedan. Kalau untuk faktor persekutuan terbesar atau FPB, kita bisa menggunakan dua cara, yaitu menggunakan pohon faktor dan juga menggunakan teknik sengkedan. Gitu ya anak-anak. Baik, sampai di sini karena kita sudah selesai pembelajaran pada pagi hari ini, pagi menuju siang ya ini. Tetap semangat untuk belajar dimanapun kalian berada ya. Kemudian tetap jaga protokol kesehatan supaya kita jauh dari virus dan juga penyakit. Kalau ada yang mengalami kesulitan atau tidak paham saat belajar, bisa langsung bertanya ke Bu Guru melalui chat WA kapanpun. Nanti kalau Bu Guru longgar pasti akan Bu Guru balas ya. Oke anak-anak, siapa yang mau memimpin doa penutup?
Siapa? Edo mau memimpin doa penutup? Ya, silakan Edo. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilahi. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin. Terima kasih anak-anak atas semangatnya belajar pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.